Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Dwi Nur Apriani, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kota Jakarta Selatan, akan memaparkan demonstrasi kontekstual visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan ini mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan tahapan Bagja. Bagja terdiri dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Buat pertanyaan utama berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Ambil pelajaran dimaksudkan untuk memandu bagaimana pengalaman positif dari individu kelompok atau komunitas lain yang nantinya akan dijadikan sebagai pembelajaran. Gali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana dapat mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Dan atur eksekusi yang dapat membantu transformasi rencana menjadi nyata. Berikut ini visi guru penggerak yang saya buat adalah terwujudnya peserta didik yang cetar, cerdas, terampil, adaptif, dan religius dengan penguatan profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan, yaitu menumbuhkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pembelajaran berdiferensiasi. Adapun tahapan Bagja yang saya buat adalah sebagai berikut. Yang pertama, buat pertanyaan. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menumbuhkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan di kelas? Tindakan atau penyelidikannya antara lain mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik melalui pembelajaran berdiferensiasi. Mencari referensi untuk menyusun asesmen diagnostik awal terkait gaya belajar murid. Melakukan asesmen diagnostik awal untuk mengetahui gaya belajar murid dengan mengisi kuesioner atau wawancara secara langsung. Berkolaborasi dengan teman sejawat untuk mendapatkan informasi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Berdiskusi bersama murid mengenai pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka. Tahapan yang kedua yaitu ambil pelajaran. Pertanyaannya antara lain, siapakah guru di sekolah yang mempunyai pengalaman dan sudah mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan di kelas? Bagaimana guru tersebut membuat atau menciptakan aktivitas pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Keterampilan apa yang sudah saya miliki dan membantu saya untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan agar dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Tindakan atau penyelidikannya antara lain, mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan bisa diterapkan, bisa melalui wawancara, studi literatur, atau mencari contoh praktik baik tentang pembelajaran berdiferensiasi di aplikasi PMM atau media sosial. Melakukan observasi kelas saat pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan oleh guru yang sudah mempunyai pengalaman dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan. Melakukan observasi lingkungan belajar di kelas yang dilakukan oleh guru yang sudah mempunyai pengalaman dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan. Kemudian, melakukan wawancara atau survei pengalaman atau pendapat dari kepala sekolah, guru, rekan sejawat, murid, serta orang tua. Tahapan yang ketiga yaitu gali mimpi. Pertanyaannya antara lain, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang harus dimiliki peserta didik jika pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan telah berjalan dengan baik? Harapan apa yang ingin saya capai dalam proses pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan tersebut?
Tindakan atau penyelidikannya antara lain, peserta didik menjadi semakin kreatif dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian, peserta didik menjadi proaktif dalam mencari informasi dan pengetahuan baru. Peserta didik mampu bekerja sama atau berkolaborasi dengan teman-temannya. Membuat lembar observasi tentang kreativitas dan motivasi belajar peserta didik, kemudian melakukan kolaborasi melalui tim teaching untuk memberikan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan. Guru dan peserta didik membuat harapan dan evaluasi mengenai proses pembelajaran berdiferensiasi. Tahapan yang keempat yaitu jabarkan rencana. Pertanyaannya antara lain, apakah langkah awal yang bisa dilakukan untuk mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan dan dapat menumbuhkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik di kelas? Apa langkah terobosan yang dilakukan untuk menguatkan praktik pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Bagaimana cara mengukur kemajuan dalam proses pembelajaran berdiferensiasi ini? Apa tindakan-tindakan yang mendukung proses implementasi pembelajaran berdiferensiasi? Bagaimana cara atau usaha menjaga keberlanjutan agar siswa terus mempunyai kreativitas dan motivasi belajar yang tinggi? Tindakan atau penyelidikannya antara lain, membuat daftar pertanyaan diagnostik awal untuk mengetahui gaya belajar murid, membuat daftar contoh-contoh praktik baik penerapan pembelajaran berdiferensiasi, merancang tahapan proses pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan sesuai dengan gaya belajar peserta didik seperti membuat modul ajar, membuat media pembelajaran sesuai gaya belajar murid, LKPD, dan lain-lain. Lalu membuat target pencapaian dari pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian, mengkondisikan situasi belajar yang menyenangkan bagi peserta didik, lalu menyemangati atau memotivasi peserta didik setiap saat agar tetap semangat belajar. Tahapan yang kelima yaitu atur eksekusi. Pertanyaannya antara lain, siapa saja yang akan dilibatkan dalam kegiatan ini di kelas? Siapa yang bertanggung jawab memonitor atau memantau proses implementasi pembelajaran berdiferensiasi? Kapan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan ini akan diterapkan? Lalu, apa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan setelah tujuan dari rencana ini tercapai? Tindakan atau penyelidikannya antara lain, mengajak kepala sekolah serta rekan guru untuk melakukan observasi dan kolaborasi terhadap program yang akan diterapkan ini. Yang kedua, membuat daftar siapa dan kapan saja rekan guru atau kepala sekolah untuk mengobservasi atau memantau kelas saya. Kemudian yang ketiga, membuat jadwal pelaksanaan untuk pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian selalu melakukan refleksi pada setiap akhir pembelajaran dan mengembangkan tindak lanjut dari hasil refleksi. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak pada murid. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.